Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj adalah peristiwa mahadahsyat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu peristiwa apa saja yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sampai di langit pertama? Setelah sebelumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yerusalem dengan mengendarai buraq. Persinggahan berikutnya yaitu ke langit pertama atau dikenal dengan sebutan langit dunia. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril tiba di pintu langit dunia dengan menaiki tangga. Sesampainya di sana, penjaga langit bertanya kepada mereka, "Siapakah yang mengetuk pintu?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, kalau ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang. Hal ini menunjukkan penjaga langit tidak mengetahui siapa yang berada di luar. Berangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit merupakan peristiwa mulia dan istimewa. Karena itulah penjaga langit membukakan pintu menyambut beliau dengan bahagia dan mengucapkan, "Selamat datang sebaik-baik orang yang datang telah tiba." Sebelum peristiwa ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita sifat langit dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila Allah memutuskan sebuah perintah di langit, para malaikat menundukkan sayap-sayap mereka dengan penuh takut, bagaikan suara rantai yang ditarik di atas batu putih. Apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, "Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?" Jibril menjawab, "Tentang kebenaran dan Ia maha tinggi lagi maha besar." Lalu para pencuri berita langit mendengarnya. Mereka para pencuri berita langit itu sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ketakutan para penghuni langit ini juga diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 50 yang berbunyi, "Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka." Quran surah An-Nahl ayat 50. Ketika pintu langit dibukakan, Jibril memasuki langit pertama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk. Di sebelah kanannya terdapat sekelompok besar orang. Demikian juga di sebelah kirinya. Apabila ia menoleh ke sebelah kanan, ia tersenyum. Saat menoleh ke sebelah kiri, ia menangis. Ternyata seseorang itu adalah Bapak manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu orang itu berkata, "Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dialah Adam alaihissalam. Dan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak keturunannya. Mereka yang ada di sebelah kanannya adalah para ahli surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika dia memandang ke sebelah kanannya, ia tertawa, dan bila memandang ke sebelah kirinya, ia menangis." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Shalah. Peristiwa yang jadi perhatian dalam pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Adam alaihissalam adalah berkumpulnya semua ruh manusia di sekitar Nabi Adam alaihissalam. Ruh-ruh penghuni surga berkumpul di sebelah kanan beliau, sedangkan ruh-ruh penghuni neraka berada di sisi kirinya. Beliau tersenyum dan menangis.
Senyuman beliau itu adalah ekspresi kebahagiaan, sedangkan tangis beliau adalah wujud kasih sayang beliau terhadap anak-anaknya yang akan menemui tempat kembali yang buruk. Dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit dunia, beliau melihat 3 sungai besar di antara langit pertama dan langit kedua. Ketiga sungai itu adalah Sungai Nil, Sungai Efrat, dan Al-Kautsar. Seperti yang tertera dalam hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan, ternyata di langit dunia ada 2 sungai yang mengalir. Nabi Muhammad bertanya, 2 sungai apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Nil dan Efrat. Kemudian Jibril terus membawa Nabi ke langit. Tiba-tiba ada sungai lain yang di atasnya ada istana dari mutiara dan intan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukulnya dengan tangannya. Tiba-tiba baunya seperti minyak wangi asfar. Nabi bertanya, ini apa wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah telaga Al-Kautsar yang sengaja disimpan oleh Tuhanmu untukmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid. Dalam perjalanan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 3 sungai. Yang pertama dan kedua adalah Sungai Nil dan Efrat, di mana keduanya akan beliau lihat kembali di langit ke-7. Sedangkan yang ketiga yaitu Al-Kautsar, sungai yang istimewa. Sungai ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Airnya harum bakmis, bahkan istimewanya ia merupakan sungai di antara sungai-sungai surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.